Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Feli Fabrita, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peranan kebijakan dalam negara demokrasi, kemudian evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang peranan kebijakan dalam negara demokrasi. Menurut Humaira, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahan mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat dari demokrasi yang dilaksanakan. Rakyat berhak menikmati demokrasi sebab hanya dengan demikianlah arah demokrasi kehidupan yang lebih adil dalam aspek kehidupan. Maka dari itu negara demokrasi yaitu negara yang berlandaskan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Rusli 2013, konteks kebijakan memiliki peranan yang menentukan arti strategis sebuah kebijakan. Di samping faktor substansi atau isi kebijakan, tujuan kebijakan adalah semacam konstitusi yang harus menjadi acuan ke mana dan bagaimana kebijakan itu menuju dan dirumuskan untuk mencapainya. Masyarakat adalah pihak penilai yang paling berhak untuk memberikan nilai, bukan aparat pelaksana kebijakan, meskipun mereka tidak melakukan sejumlah penyimpangan dalam melaksanakannya. Masyarakat adalah pihak yang menjadi sasaran kebijakan, sehingga kepadanyalah keberhasilan kebijakan itu harus ditanyakan. Melihat fungsi dari filsafat kebijakan, partisipasi masyarakat wajib dalam menyusun kebijakan di sebuah negara demokrasi. Dalam konteks otonomi daerah pun, partisipasi masyarakat dijamin melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 45 disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewenangan menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pasal 139 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa peranan kebijakan dalam negara demokrasi ialah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat adalah pihak yang menjadi sasaran kebijakan, sehingga kepada masyarakat keberhasilan kebijakan itu harus ditanyakan. Selanjutnya adalah evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses siklus kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dan praktiknya atau implementasi dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dalam perspektif otonomi dan desentralisasi yang mewarnai era kehidupan demokrasi saat ini, maka proses politik dan administrasi kebijakan publik, baik pada konteks formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, semestinya seturut dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan berbagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Bahkan pada aspek atau tahap implementasi kebijakan yang diambil juga dengan sendirinya dituntut untuk mendekatkan dan melibatkan rakyat dalam setiap proses politik yang terjadi di tingkat daerah. Tujuan evaluasi kebijakan yang pertama,
mengukur efek suatu program kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Yang kedua, memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana. Yang ketiga, memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan implementasi. Yang keempat, untuk memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang. Pembangunan sistem politik yang demokratis diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri. Evaluasi merupakan salah satu bagian akhir dari proses kebijakan. Pada tahapan ini, masukan dari berbagai stakeholder perlu untuk memperkuat basis argumen dari pemerintahan dalam menilai satu kebijakan. Oleh karenanya, pemerintahan perlu membuat ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan input, baik yang akan menurunkan citra maupun yang akan memunculkan gambaran positif atas kerja pemerintah. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih.